Apakah Anda kesulitan untuk menjelaskan kepada si kecil apa itu entrepreneur atau wirausaha? Beberapa mengatakan terlalu dini untuk memperkenalkan si kecil untuk berwirausaha dengan mengembangkan kidpreneurs. Namun, entrepreneur tidak bisa dilakukan secara instan dalam sekejap. Sekolah dan orang tua merupakan kunci sukses dari program entrepreneurship sejak dini. Sekolah sebagai wadah anak mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya dan orang tua sebagai motivator bagi si buah hati ya pemirsa. Bagaimana ya dengan bintang tamu basa-basi kali ini? Apakah mereka mengajarkan buah hatinya entrepreneurship sejak dini? Temukan jawabannya hanya di Basa-Basi, Bahasana, Bahasini. Mendadak kayaknya bahasannya berat banget gitu ya, mengajarkan entrepreneurship pada anak. Padahal secara nggak langsung juga kita waktu masih kecil suka main belanja-belanjaan. Main jual-jualan pas jualan-jualan masih juga. kecil. Atau itu mungkin secara nggak sengaja sebenarnya kita sudah diajarkan kali ya. Betul, benar. Cuman kali ini kenapa lebih serius lagi? Karena katanya dengan mengajarkan anak entrepreneurship dari kecil itu adalah salah satu modal supaya anak bisa menjadi orang yang sukses. Berani berbicara, bisa mengatasi masalah dengan baik, bisa berinovasi, kreatif. Ternyata tuh buntutnya banyak. Sebelum kita ngobrol, kasih tepuk tangan dong buat bintang tamu saya sudah datang di sini. Ada Tommy Kurniawan bersama anaknya Naira. Betul sekali. Terus juga ada Virus dan juga Faas, si Hai ganteng. Faas, Faas Hai, sudah Faas. sembuh ya sayang ya? Udah sembuh. Ini baru disunat ya makanya agak Oh oke. 12 hari masuk rumah sakit. 12 hari dia. Oke. Iya. Nah sekarang aku mau nanya dulu deh sebagai seorang ayah nih. Iya, iya. Mas Tomkur. Aku suka panggil namanya Tomkur. Kalau dengar cuman kata mengajarkan entrepreneurship Entrepreneur, ya. sama anak. Pernah terlintas Iya. nggak sih sebenarnya sebagai orang tua? Sebenarnya sih nggak pernah terpintas ya, karena seperti narasi tadi bahwa masih kecil. Cuma setelah aku pikir kembali, anakku kebetulan Naira ini sekolahnya di salah satu sekolah yang mengajarkan entrepreneurship dari kecil. Di sekolahnya udah ada. Di sekolahnya, jadi emang sebenarnya itu lebih kepada kegiatan sih. Kegiatan, oke. Kegiatan, terus diajarkan dia berani tampil di depan. Sebenarnya lebih ke social life ya sebenarnya ya. Cuma nanti di situ ada kelihatan anak itu berkembang untuk bisa menjadi entrepreneur atau enggak. Umumnya sih laki-laki kebanyakan, tapi perempuannya juga semua diajarin bareng-bareng. Jadi sering ada jalan-jalan mengenal bagaimana ini itu segala Kayak macam. ke supermarket, Iya, seperti ke toko, itu, ke pasar, ke gitu. pasar. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi lebih banyak ke kegiatan sih. Gitu. Oke. Nah biasanya itu kan kegiatan yang memang dilakukan sama sekolah untuk Betul. merangsang jiwa entrepreneurnya kan. Betul, Nah kalau betul. sesampainya di rumah biasanya diulang lagi nggak atau ya sudah cuma sebatas di sekolah aja? Iya, kalau aku jujur sebatas di sekolah aja. Kalau di rumah lebih banyak ke kepribadian, karena kan gini ya anak sekecil ini masih main segala macam. Betul. Dan lebih banyak juga ke arah ngajarin agama, doa dan sebagainya. Gitu. Jadi Tapi kalau lebih fokus ke karakternya ke ya, karakter, pengembangan karena itu karakternya penting. di rumah. Karena memang gini ya, tadi kayak Cici bilang kan bahwa anak itu dilatih dari kecil supaya besarnya menjadi orang sukses, berani ngomong dan berbicara. Tapi itu memang betul sekali. Jadi anakku yang laki dari umur 6 bulan udah dimasukin ke sekolah sebenarnya. Agar dia itu mulai bisa beradaptasi, Dan berani. bergaul dan berani. Dan beda sama dia baru dimasukin itu di atas 1 tahun. Itu beda cara dia beradaptasi, bersosialisasi, berani mengungkapkan dan lain sebagainya. Lebih cepat yang Lebih cepat yang laki-laki. memang laki karena dari 6 bulan udah dilatih. Iya, terlatih. Padahal dari 6 bulan ya? Iya, iya. Iya, ada baby's gym namanya kan. Oh iya benar. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ngebahas Iya. masalah itu ada lagi ini ada artikel entrepreneur bakat alami atau bakat buatan. Nah, coba ke Virus deh. Yap. Kalau misalkan Toto gue kasih tau gini, Virus mulai dari kecil kamu harus mengajarkan anak kamu entrepreneurship ya. Sebagai seorang ibu yang ada di otak kamu, Toto apa? Ya paling ya itu yang tadi aku bilang mainan kita waktu kecil, jual-jualan gitu kan. Gitu-gitu aja sih paling gitu loh. Tapi kalau menurut aku sih itu sebenarnya sih ini sih nguntungin buat dia. Jadinya dia jadi berani sih gitu. Lebih ke arah situ ya, dia lebih jadi lebih berani. Jadi anaknya tuh lebih berani. Self esteemnya lebih meningkat kali ya dari Betul, biasanya. betul. Tapi setuju nggak dengan statement yang tadi? Karena Wendy juga tadi di awal acara sempat ngomong, gimana caranya gue ngajarin anakku entrepreneurship, kan gue aja nggak ada bakat untuk ke sana. Setuju nggak sih dengan statement itu? Sebenarnya sih aku nggak setuju sih, karena masalahnya bakat itu kan bisa ada,
kalau dari orang tuanya juga Menstimulasi. kayak ngasah gitu kan. Kita lihat nih ada dari beberapa, misalkan beberapa profesi, kayak ada salah satu wahana bermain kan di situ kelihatan tuh anak kita lebih suka yang Tertariknya mana, kemana? Oke, kayak gitu. oke. Karena bakat itu muncul kan dari orang tuanya juga. Kalau anaknya dicuekin aja nggak bakal berkembang kan dia gitu loh. Jadi malah jadi pemalu dia. Jadi kamu nggak setuju ya kalau entrepreneurship itu harus sudah punya bakat alami dari sana? Oh enggak sih kalau menurut aku, karena masalahnya kan belum tentu. Kalau anaknya nggak suka jualan masa mau kita paksa, tau-taunya dia pengen jadinya jadi dokter gitu. Nah itu dia. Jadi kalau kita ngomongin entrepreneur memang masih entah kenapa skup kita itu pasti dia harus usaha, Iya, harus dagang. iya. Tapi gimana kalau aku bilang ternyata menjadi dokter pun dia harus memiliki jiwa entrepreneurship. Yes. Nah itu dia tuh yang bingung ya jadi dokter. Iya. Nanti bingung anaknya pas kalau punya jiwa kayak gitu terus dokter, nanti dipikirnya ini anakku dikasih obat karena supaya obatnya laku atau gimana Nah, gitu kan. makanya ini nih yang nanti akan kita ungkap dan kita kulik nih pemirsa. Nah, ya udah jangan kemana-mana ya, tetap di Basa-Basi Bahasan. Nggak tahu mau komentar. Tulisannya udah muter.